Hai para Interisti, selamat datang di channel Interis. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Inter Milan. Jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan beritanya ya. Inter baru-baru ini melepas 6 pemain dengan status pinjaman. Semuanya hengkang musim panas lalu, yaitu Pavard, Aslani, Franco dan Valentin Carboni, Akin Sanmiro, dan Sebastiano Esposito. Bagi sebagian pemain, rencananya jelas dan kemungkinan besar akan berujung pada kepergian permanen. Sementara bagi yang lain, tujuannya adalah untuk mengembangkan bakat mereka dan membawa mereka kembali ke Milan setelah musim yang sukses di tempat lain. Berikut status setiap pemain yang dipinjamkan. 1. Benjamin Pavard. Pemain Prancis ini di tim Liga 1-nya telah menemukan kembali ketenangannya dan yang terpenting hasratnya untuk bermain. 4 pertandingan Liga dan 2 penampilan Liga Champion untuk tim asuhan De Zerbi sudah cukup bagi Benji, mantan pemain Inter, untuk memimpin lini pertahanan Marseille. Mantan pemain Bayern itu pergi pada hari terakhir bursa transfer September lalu untuk kembali ke Prancis dengan status pinjaman dengan opsi pembelian senilai 15 juta euro. Angka yang serupa dengan perekrutan Akanji oleh Nerazzurri. Dan perasaannya setidaknya untuk saat ini adalah bahwa manajemen Prancis ingin melanjutkan akuisisi permanen Pavard. Dia mencetak gol pada debutnya, langsung menjadi starter, dan menjadi pemain reguler dalam 5 pertandingan tim Prancis lainnya antara Liga 1 hanya 1 pertandingan selama beberapa menit dan Liga Champion. 2. Christian Aslani. Masa depan mantan gelandang Empoli ini masih terbuka untuk diperdebatkan. Pertandingan pertamanya dengan seragam Granata sangat menggembirakan. Aslani telah menemukan kembali ketenangan, ketepatan, dan hasratnya. Dan ia hampir langsung beradaptasi dengan sistem Torino. Kesepakatan antara Granata dan Inter didasarkan pada pinjaman dengan opsi pembelian senilai sekitar 12 juta, ditambah persentase dari setiap penjualan di masa mendatang. Dan Aslani telah menjadi sosok kunci bagi tim Baroni, 5 kali menjadi starter, 1 kali menjadi pemain pengganti, dan selalu dimainkan. 3. Valentin Carboni. Kesepakatan peminjaman Inter dengan Genoa terbilang unik dengan tujuan yang sangat spesifik mengembangkannya semaksimal mungkin. Pasalnya, manajemen Nerazzurri demi melihat Carboni bermain secara konsisten telah terbukti bersedia membayar. Pinjaman tersebut, transfer gratis tanpa hak kewajiban atau opsi pembelian, emang gratis. Tapi yang lebih penting, Genoa akan mendapatkan keuntungan jika playmaker Argentina itu dimainkan secara konsisten. Bonusnya dibatasi hingga 1 juta euro. Namun Carboni kesulitan untuk beradaptasi dengan sistem Grifone sebagian karena awal musim tim Fiera yang sulit. Ia mencetak gol dalam debutnya di Coppa Italia, kemudian menjadi starter beberapa kali dan kemudian mengalami sedikit penurunan performa. Ia hanya menjadi pemain pengganti dalam 4 pertandingan terakhir. 4. Franco Carboni. Menariknya, kedua bersaudara Carboni berhadapan langsung sebagai lawan dalam pertandingan Coppa Italia antara Genoa dan Empoli. Meskipun striker Valentin diperkirakan akan kembali ke Milan pada akhir musim ini, masa depan sang beka masih belum menentu. Inter meminjamkannya ke Empoli, tapi dengan kewajiban pembelian, dengan cara tertentu. Oleh karena itu, jika klub asal Tuscan itu melanjutkan pembelian, Franco Carboni akan meninggalkan Nerazzurri untuk selamanya. Dan awal musimnya kurang lebih menggembirakan. Ia menjadi starter reguler hingga pekan kelima Serie B, dan hanya bermain beberapa menit di 2 pekan terakhir. 5. Sebastiano Esposito. Kesepakatan Inter untuk menjual Sebastiano Esposito ke Sardinia juga tak biasa. Pinjaman dengan kewajiban pembelian senilai 4 juta euro, ditambah 40% dari keuntungan modal atas penjualan di masa mendatang jika nilainya melebihi 4 juta euro. Dengan perpanjangan otomatis hingga 2030 jika kesepakatan tersebut ditebus. Ini adalah kesepakatan yang rumit, tetapi setidaknya untuk saat ini, tampaknya semakin menjauhkan Seba Esposito dari Milan, tidak seperti saudaranya Pio. Di Cagliari, sang striker dengan cepat menjadi pemain kunci, secara konsisten menjadi starter di Liga dan menjadi sosok kunci di kedua putaran Coppa Italia. 6. Ebenezer Akinsanmiro.
Setelah masa adaptasi yang cepat di Serie A, gelandang Nigeria ini semakin meyakinkan pelatih Pisa Alberto Gilardino dan secara efektif telah menjadi andalan di lini tengah Tuscan. Sejak pekan ketiga Serie A, ia tak pernah kehilangan posisi utamanya. Inter meminjamkannya musim ini dengan opsi pembelian senilai 6 juta euro, tapi menjamin opsi pembelian kembali segera agar tidak kehilangan kendali permanen atas kontraknya. Kifu harus memilih antara Pio Esposito atau Angge Ioanboni sebagai pengganti Thuram untuk pertandingan Super Minggu dini hari melawan Roma. Dengan Thuram yang absen karena cedera dan Lautaro yang terbebani oleh perjalanan dan tugas internasionalnya, maka untuk saat ini penyerang Inter yang paling segar adalah Angge Ioanboni. Boni masuk dalam pertimbangan karena ia adalah kandidat alami untuk asisten Thuram. Jika ini adalah permainan memasangkan pemain inti dan alternatif, kecocokannya akan lebih mudah, Pio dengan Marcus dan Boni dengan Lautaro. Kecepatan pergerakan luas, kemampuan bertukar peran dengan kapten dan bakat luar biasa dalam memberikan asisten. Mantan pemain Parma itu adalah alternatif pengganti Marcus Thuram, dan penampilannya gemilang melawan Cremonese dalam penampilan pertamanya sebagai pemain inti untuk Nerazzurri adalah buktinya. Hal yang juga mencolok darinya dan yang memikat Cufu saat masih di Parma adalah kejelasan pilihannya. Baik itu umpan kepada rekan setim atau tembakan tepat sasaran, Boni sering dan dengan senang hati membuat pilihan yang tepat. Harus diakui bahwa dalam hal ini pun ia bersaing ketat dengan Pio. Pio sendiri mendapatkan sambutan meriah di seluruh Italia dengan golnya di Estonia, gol pertamanya untuk tim nasional dalam penampilan keduanya untuk Azzurri. Jadi rumus yang paling mungkin adalah rotasi penyerang muda, siapapun yang menjadi starter akan memberi ruang dan menit bermain untuk yang lain.